Boleh sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk sepanjang bulan Juni Tuhan sertai kami. Kami menyerahkan sepanjang bulan Juli ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sama seperti Tuhan memberkati kami di bulan yang Juni, Tuhan juga akan memberkati kami lebih di bulan yang baru ini. Berjalan bersama dengan Tuhan kami kuat. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Kami berdoa pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa jemaat-Mu di rumah, jemaat-Mu di gereja. Setiap mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang bawa berkat, pulang bawa mukjizat, pulang bawa jawaban doa. Segala yang jahat, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah memanggil saudara dan saya untuk beribadah ke dalam rumahnya yang kudus pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Biar saudara bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatan yang saya boleh melayani pada hari ini. Mari sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Katakan amin saudara. Tema khotbah saya pada siang hari ini, ketika saya takut gagal. Apa tema khotbahnya saudara? Ketika saya takut gagal. Bisa tolong ditampilkan? Takut gagal. Itu dia. Apa tema khotbahnya saudara? Ketika saya takut gagal. Saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Di sini siapa yang hidupnya pernah gagal? Bisa angkat tangan saudara. Yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup, bisa angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Semuanya, kalau ada yang tidak angkat tangan, saya undang saudara untuk maju ke depan. Kita akan jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita saudara. Di sini setiap kita pernah gagal. Saya mau tanya lagi, di sini siapa yang pernah kepleset di depan orang banyak? Bisa angkat tangan saudara. Oh banyak juga ya orang yang cukup sial hari itu ya saudara ya. Setiap kita pernah mengalami kegagalan. Ada banyak dalam hal hidup ini yang tidak seperti yang kita mau. Betul apa tidak saudara? Nah, ketakutan akan kegagalan seringkali menghinggapi orang percaya. Mereka takut memulai segala sesuatu. Mereka takut padahal Tuhan sudah memberikan kekuatan, kemampuan, daya, ability untuk saudara melakukan sesuatu. Tetapi mereka takut. Ketakutan akan kegagalan bukan hanya melumpuhkan potensi kita, tapi takut akan gagal akan merampok damai sejahtera dan menghalangi keberhasilan kita. Saya ulang sekali lagi, orang yang takut gagal akan melumpuhkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, merampok damai sejahtera dan menghalangi keberhasilan. Sebagai contoh, ada seseorang yang karena trauma rumah tangga orang tuanya tidak berjalan sebagaimana baiknya saudara. Dia trauma dengan yang namanya hubungan. Dan semenjak itu dia tidak pernah lagi saudara pacaran, deket sih. Tapi setiap kali hendak masuk ke dalam sebuah komitmen, dia mundur dan berakhir kepada single forever. Karena takut, karena trauma, takut gagal, takut disakitin dan seterusnya. Kita akan buka dasar kebenaran firman Tuhan, Injil Matius 25. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya baca ayatnya yang ke-25, saudara baca ayat yang ke-26, demikian sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yang sudah siap, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati.
Haleluya, saya bacakan bagi saudara. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke-26 saudara. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. 28 saudara. Ayat yang ke-9, 29 sama-sama kita baca. Karena kepadanya akan, sehingga ia, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil. 30, kasih keras suaramu. Dan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah ratap dan kertak. Saya bisa lihat saya ke depan, ada seorang pengusaha hendak berpergian keluar kota. Sebelum dia berpergian, dia panggil 3 orang hambanya. Hambanya yang pertama diberi talenta 5 talenta. Hambanya yang kedua diberi talenta 2 talenta. Hambanya yang terakhir diberi talenta 1 talenta. Dari ketiga hamba ini, yang 5 melipat gandakannya menjadi 10. Yang 2 melipat gandakannya menjadi berapa saudara? 4. Tapi yang terakhir, talenta diberikan oleh Tuhannya kepada dia. Talenta bicara kepercayaan, talenta bicara skill, talenta bicara kelebihan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia tanpa Tuhan berikan kelebihan dalam hidupnya. Amin saudara. Saya ulang sekali lagi biar saudara bisa mengerti. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang datang diizinkan lahir ke muka bumi ini tanpa diberikan kelebihan dalam hidupnya. Saudara pasti punya skill, punya kemampuan. Saudara pasti punya kekuatan yang Tuhan berikan untuk saudara menjalani hidup ini. Yang setuju katakan amin. Alkitab katakan yang satu orang ini dia takut. Karena dia takut saudara. Alkitab mengatakan ayat yang ke-26. Alkitab katakan ayat yang ke-26 dikatakan dia hamba yang jahat dan malas. Jadi ternyata orang yang sudah diberi talenta oleh Tuhan, orang yang sudah diberi kemampuan oleh Tuhan, tetapi tidak memakainya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Alkitab mengatakan dia hamba yang jahat dan malas. Sama-sama bilang sama saya bukan hamba yang jahat. Sama-sama bilang sama saya bukan hamba yang malas. Saya berdoa agar ketika nanti Tuhan datang kedua kali, apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, saudara dapat lipat kali gandakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Nah, kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut akan kegagalan. Bagaimana mengatasi ketakutan akan kegagalan. Tiberias Gading Nias, saudara yang di rumah, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Sekali lagi kasih tepuk tangan di atas kepala saudara. Yang pertama, catat dalam catatan saudara bagaimana mengatasi rasa takut akan kegagalan. Yang pertama, remember. Ada 4 remember. Remember everybody fails in many ways. Ingatlah semua orang pernah gagal dalam banyak hal. Sama-sama bilang sama saya, semua orang pernah gagal. Orang sukses pernah gagal gak? Orang kaya pernah gagal gak? Orang berhasil pernah gagal gak? Yang membedakan antara orang sukses dengan pecundang adalah kalau pecundang melihat kegagalan, stop di situ. Trauma, benci dan mundur. Tetapi pemenang melihat kegagalan, dia memperbaiki dari kesalahan yang sebelumnya. Diperbaiki, perbaiki pelan tapi pasti kegagalan menjadi keberhasilan. Katakan amin. Dalam Yakobus 3 terjemahan Inggris yang mengatakan demikian. Dikatakan bahwa we all stumble in many ways. Setiap kita pernah jatuh, tersandung dalam berbagai macam cara. Dikatakan dalam terjemahannya Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20 BIMK-nya. Sama-sama kita baca Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. 3, 2, 1 ya, di bumi ini
Tak ada yang selalu dan tak pernah. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada orang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone. Kau begitu sempurna. Di muka bumi ini tidak ada orang yang, makanya dalam khotbah saya, dalam konseling pernikahan, saya selalu bilang sama pasangan yang akan menikah, pasanganmu gak sempurna, tapi kabar baiknya kamu juga gak sempurna. Jadi jangan berharap punya pasangan yang sempurna. Ada gak gereja yang sempurna? Gak ada, kalaupun ada model kita masuk jadi gak sempurna tuh gereja. Gak ada yang sempurna. Kegagalan itu hal yang biasa. Sama-sama bilang sama saya, gagal itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, gak usah lebay. Gak usah baru gagal dikit, baru gak masuk perguruan tinggi, udah mau mati. Apalagi yang lebih lucu lagi, baru ditolak sama pacarnya, udah gak mau makan. Bagus deh, kurang-kurangin makan bagi dunia ini. Amin saudara. Gagal itu apa? Kalau saudara atlet, kalau saudara suka baseball, tahu baseball? Itu yang main gini. Itu congklak ya. Dalam olahraga baseball, kalau saudara dari 10 kali pukulan, 7 kali saudara gagal, 3 kalinya berhasil, saudara tercatat sebagai atlet baseball yang hebat. 10 kali pukulan, 7 kali gagal, tapi yang penting 3 berhasil, saudara tercatat sebagai atlet baseball yang hebat. Dalam bola basket, tahu bola basket? Yang begini? Itu mancing ya. Dalam bola basket, kalau saudara punya persentase shooting saudara, nge-shoot saudara, 50% dari 10 shootingan, 5 aja masuk, maka saudara lebih hebat dari LeBron James. Tahu LeBron James? Di luar jualan kuaci situ. Itu kenapa bu? LeBron James, saudara, dari 50% persentase. Kalau saudara men-shooting 50%-nya masuk, saudara lebih hebat. Terus Shaquille O'Neal saudara, ya, dia jualan kuaci juga. Shaquille O'Neal persentase free throw-nya saudara 52,7%. Mungkin saudara nggak ngerti basket, Indonesia paling dekat sama ini, sepak bola. Sepak bola, saudara tahu Messi? Tahu Messi ya? Ya, jumpa lagi. Jumpa Messi kembali. Oh beda angkatan kita ya. Lionel Messi gagal penalti 30 kali. Lionel Messi gagal penalti 30 kali. Zlatan Ibrahimovic, saudara tahu? Mungkin saudara pikir, isi do Zlatan Ibrahimovic. Marganya Zlatan, manjuntanya dia. Zlatan Ibrahimovic gagal penalti 16 kali. CR7 Cristiano Ronaldo gagal penalti 28 kali. Dan pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Menurut pendapat saya, dan tidak boleh ada yang mendebatnya. Karena saya yang pegang mic bukan saudara. Francesco Totti. Saya ngefans banget sama dia. Saya pengen kasih nama anak saya tadinya Totti yang kedua. Tapi kalau dipanggil Tot. Kalau di Itali keren. Itali keren, Toci. Orang Indonesia kan Tot. Buyar, udah gembala kasih nama bagus-bagus, Johannes. Kita panggilnya Tot. Francesco Totti itu main di klub sepak bola terbaik di muka bumi. Klub sepak bola yang paling alkitabiah. Namanya AS Roma. Kenapa alkitabiah? Karena ada kitab Roma di Alkitab. Cari kitab Juventus nggak ada. Nggak ada. Kalau ada saya nggak ada. Kitab Juventus apalagi kitab Real Madrid nggak ada di sini. Kitab apa? MU, setan merah, setan di bawah kaki orang percaya. Jadi kalau saudara mengaku pengikut Yesus, saudara harus dukung AS Roma. Kalau saudara tidak dukung AS Roma, berarti saudara antikris. Ini gue khotbah apa sih? Sama-sama bilang sama saya, gagal itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, semua orang pernah gagal.
Saya dulu waktu SMA, lulus SMA, Tuhan saksinya tolak dusta, tolak tipu di mimbar yang kudus ini. Saya melamar pekerjaan pakai kemeja putih, celana hitam, naik kereta api ke sawah besar. Ngelamar pekerjaan jadi waiters di Dunkin Donat. Saya bingung kenapa di jadwal saya selalu ada yang kayak begitu. Nanti bisa datang ke jam 6 jadwal Alek itu lebih bagus. Saya ngelamar kerja jadi waiters di Dunkin Donat dan gak keterima. Gak keterima. Saya sedih waktu itu. Saya bilang mama saya, kok gak keterima mah? Tapi puji Tuhan saya sekarang gak keterima Dunkin Donat. Coba kalau keterima. Coba, kan minggu harus masuk. Terus saya jadi pegawai Dunkin Donat. Terus saudara pulang ibadah ke MKG belanja Dunkin Donat. Terus saudara ketemu sama yang kemungkinan jadi pendetamu. Terus saudara, saya bilang, Bapak dari mana? Dari gereja. Oh Anda Kristen juga Kristen, kok gak gereja? Jaga toko. Saya gak bilang pekerjaan yang buruk. Saya bilang semua pekerjaan asal halal dan gak melanggar hukum itu baik. Tapi maksud saya begini, gagal itu biasa. Kalau saudara tanya sama para pengongrat, orang-orang hebat, orang-orang besar. Tanya sama mereka, Pak pernah gagal nggak? Saya jamin pasti jawabannya begini. Mau saya ceritain gagal yang model gimana? Saya yakin jawabannya pasti, Pak pernah gagal nggak? Pasti mereka akan bilang, mau saya ceritain gagal yang model apa? Gagal yang parah banget? Atau gagal yang setengah parah, atau gagal yang lumayan parah. Saya pertama kali khotbah hari Minggu, itu khotbah saya hancurnya minta ampun. Jangankan jemaat ngerti, saya aja nggak ngerti sama khotbah saya. Ya puas-puas, hina-hina pendetamu ya. Saya tahu hatimu memang. Awal-awal saya khotbah inget banget. Karena tegang. Karena nervous, takut, saya khotbah. Saya bilang shalom, gak ada yang jawab. Ada sukacita? Gak ada. Selalu saya mau bilang, gagal itu biasa. Maju terus. Jangan dikit-dikit gagal udah mau bunuh diri, lebay loh. Jangan baru gagal dikit udah mau hancur. Lihat orang-orang hebat. Lihat orang-orang besar. Mereka orang-orang yang selalu bangkit dari semua kegagalannya. Mereka jatuh, bangkit lagi. Mereka kalah, bangkit lagi. Mereka diterjang badai, mereka berdiri lagi. Sama-sama bilang sama saya, karena Yesus, saya selalu bangkit dari semua kegagalan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua, kebenaran apa mengenai kegagalan? Ketika saya takut gagal, catat dalam catatan saudara. Agar ketika saudara mau memulai sesuatu dan saudara takut gagal, saudara ingat firman Tuhan ini. R yang kedua, ketika saya takut gagal. Remember, no failure is final unless I give up. Ingatlah bahwa kegagalan bukan sebuah akhir kecuali saya menyerah. Sama-sama bilang sama saya, kegagalan bukan akhir. Kecuali saya menyerah. Saya tanya Tiberias Gading Nias yang di rumah dan di gereja. Saya mau tanya, jawab pertanyaan saya. Lebih mengerikan mana? Takut gagal atau gagal itu sendiri? Saya ulang ya. Lebih mengerikan mana? Takut gagal atau gagal itu sendiri? Lebih mengerikan menurut saya takut gagal. Kenapa? Karena gagal short term, sementara. Tapi takut akan gagal itu long term, selama-lamanya. Kalau saudara gagal sekarang, saudara perbaiki, gagal lagi, perbaiki, gagal lagi. Dan saudara coba slow but sure pasti bisa. Betul apa tidak? Kegagalan itu bukan permanen. Kalau saudara nggak give up, Tuhan pasti tolong. Tapi takut gagal akan menghalangi saudara. Potensimu dirampok, damai sejahteramu diambil. Bahkan masa depan saudara karena takut gagal. Gak bisa. Saya punya anak, Genesaret. Dia naik sepeda dari usia 1,5 tahun 2, takut. Tapi sekarang
Karena saya latih terus sama istri saya, udah gak takut lagi naik sepeda. Tapi kakak saya yang perempuan sampai sekarang gak bisa naik sepeda. Karena apa? Takut. Dia kalau lihat sepeda, kakak saya kayak lihat setan. Ada orang karena pernah dikecewakan sama gereja, gak mau gereja lagi. Ada orang karena pernah dikecewakan sama cowok, gak mau lagi pacaran sama cowok. Dia cari yang cewek sesama jenis sama dia. Ya, takut. Ada orang menutup hatinya demikian rapat karena pernah diri trauma sama perbuatan orang lain. Sampai tua, damai sejahteranya dirampok, sukacitanya diambil. Takut gagal long term, ngancurin saudara. Tapi gagal short term. Amin. Sementara. Hari ini gagal, tahun depan kau coba lagi. Belum tentu gagal. Tapi kalau saudara takut gagal, selama-lamanya engkau gagal. Bilang kiri kanan saudara, kita bukan penakut. Lebih keras lagi bilang, kita bukan penakut. Sama-sama bilang sama saya orang yang berani dengan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. Amsal 24 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Ya, sebab. Sekali lagi, sebab. Namun ia. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang benar bisa jatuh. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang benar itu bisa jatuh. Namun janji firman Tuhan, namun ia bangun kembali. Kalau jatuh hari ini, nangis boleh enggak? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Hapus air matamu, bangkit lagi. Kalau gagal hari ini, sedih boleh enggak? Sedih boleh. Acknowledge your feeling, kita human, kita manusia, kita punya perasaan. Tapi jangan lama-lama, bangkit lagi. Dipecat oleh kantor, sedih boleh enggak? Marah boleh enggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Habis itu apa? Bangkit lagi. Jangan salahin orang. Jangan salahin bosmu, jangan salahin perusahaanmu. Sebentar acknowledge your feeling, habis itu embrace your feeling, beresin dan bangkit lagi. Katakan amin. Pak Reji pernah bilang sama saya, orang benar kalau jatuh ke depan, bukan ke belakang. Saya dulu gak ngerti, tapi sekarang saya ngerti. Kalau ke belakang mundur jatuhnya, tapi kalau ke depan, sekalipun jatuh, orang benar tetap maju. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, orang benar kalau jatuh pasti bangkit lagi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Beberapa tokoh di dunia, George Washington. Kalau saudara tahu, tokoh Amerika, George Washington. Ketika perang revolusi Amerika melawan Inggris, kehilangan 2/3 pasukannya dalam perang revolusi. Setiap kali peperangan tahun-tahun awal, George Washington mundur, retreat terus. Karena dikepung habis-habisan. Tapi dia memiliki sebuah sifat yang gigih, resistensi, gak pernah mundur. Slow but sure, perang dia menangkan. Dan menjadi presiden pertama Amerika. Bahkan karena dia menjadi founding father, ibu kota Amerika diberi nama belakangnya. Apa ibu kota Amerika? Wonosobo. Saya punya amang boru namanya Washington Simanjuntak. Iya, itu amang boru saya yang tadi itu. George Washington gagal. Dikepung. 3 dari pasukannya, 2-nya mati. Saya selalu bilang gini. Orang pintar akan kalah sama orang yang ulet. Yang punya daya tahan yang kuat. Orang yang punya endurance kuat. Orang pintar kalau mentalnya yupi. Tahu Yupi yang lembek-lembek itu tuh? Gak laku. Engkau keluar dari gereja, dunia gak akan lebih baik sama saudara. Engkau keluar dari gereja, engkau akan sadar kenyataan gak semanis yang di gereja. Engkau akan ketemu orang yang tusuk dari belakang. Engkau akan ketemu orang yang fitnah saudara. Engkau akan ketemu sama orang yang di depan kayak saudara, tapi di belakang tusuk habis-habisan. Kita yang harus kuat. Kita yang harus apa? Ada Yesus dalam saudara dan saya.
Amin saudara. Tokoh berikutnya Napoleon Bonaparte. Tahu Napoleon Bonaparte? Bukan yang lagi kasus di Barreskrim itu. Napoleon Bonaparte lulusan dalam perguruan tinggi militer di Brain, lulus peringkat 42 dari 43 murid. Ini saudara nggak tahu yang mana Napoleon Bonaparte, tahu ya kan? Kaisar Prancis. Dia lulus sekolah tinggi militer nomor 42 dari 43 murid. Orang pikir nggak mungkin berhasil. Tapi kita semua tahu seluruh Eropa bertekuk lutut di bawah kaki Napoleon. Saya dari SD, SMP, SMA nggak pernah ranking. Cuman SMA kelas 3 ranking 10. Itu satu keluarga syukuran. Ya. Saya jujur sama saudara ya. Saya waktu SMP sempat mikir diri saya bodoh loh. Karena kakak-kakak saya pinter-pinter sekolahnya. Rata-rata IPA, saya cuman IPS. Ikatan Pelajar Sukses. Itu yang tepuk tangan IPS semua itu. Saya kalau mafia, matematika, fisika, kimia, aljabar, algoritma dalam nama Yesus, nyah. Nggak ngerti. Kenapa S1 saya ambil hukum? Sederhana, tidak ada matematika di situ. Maksud saya begini loh. Kalau anakmu dalam studi, dengar baik perkataan saya. Kalau anakmu dalam studi nilainya nggak bagus-bagus amat, jangan marah. Siapa tahu studinya nggak bagus, tetapi mungkin dia kuat di olahraga. Mungkin aja dia jago sepak bola. Jangan saudara suruh belajar terus. Belajar itu bagus, tetapi jangan paksain ke situ. Siapa tahu sepak bolanya yang jadi panggilan dia. Atau mungkin aja nilai sekolahnya nggak bagus, mungkin dia punya jiwa seniman. Mungkin aja dia bisa menjadi penyanyi. Atau apapun itu. Saya bilang sama anak saya, gini papa nggak minta kamu jadi pendeta. Kalau boleh jadi pendeta. Tapi kalau enggak, apapun itu asal memuliakan nama Yesus, go ahead. Papa mau jadi YouTuber, silakan. Hi, welcome to my channel. Jangan lupa like, subscriber, dan komen. TikTokers silakan. Coba deh, ingat gak teman-temanmu di sekolah yang pinter-pinter itu? Yang kalau guru tanya, ada PR? Kita sekelas bilang, enggak ada. Dibilang, ada bu. Ingat mukanya, ingat. Ingat. Udahlah, ayo. Paham maksud saya? Yang di sekolah katanya pinter banget. Sekarang jadi apa dia? Halo, shalom. Maksud saya begini, pendidikan penting. Sekolah kejar yang tinggi. Tapi etika, tahu diri, takut Tuhan, sopan santun, itu jauh lebih penting. Buat apa otaknya pinter, tapi gak bisa bergaul. Bukan berarti habis ini pulang sudah bilang sama anakmu, ya bodoh semua ya bodoh ya. Ya bodoh ya, oke ya bodoh ya, sepakat ya. Yang penting baik, enggak gitu cara mainnya. Bisa jadi takut nih, saudara ngerti kan maksud saya kan? Saudara paham kan? Kalau memang kau pintar dalam bidang studi, lanjutin. Tapi jangan paksa kambing untuk bisa berenang. Jangan paksa ikan untuk bisa di darat. Maksud saya begini, apa panggilanmu? Apa talentamu dari Tuhan? Saya jangan paksa main musik. Kalau saya main musik, walaupun saya punya darah Batak. Tahu kan Batak kan terkenal suara main musik. Tapi saya main musik nggak bisa. Kalau MC tanya main di mana? Lo di sini, gue di sini. Nggak bisa. Tapi yang lain saya bisa. Hafalan saya kuat. Saya hafal kok, mana jemaat yang saya khotbah cuman diem doang dari awal sampai sekarang saya hafal. Saya tidak akan pernah melupakan perbuatanmu. Amin. Tokoh lagi berikutnya, kita cepat saja saudara. Albert Einstein. Albert Einstein umur 4 tahun baru bisa bicara. Jangan langsung buru-buru bilang anak saya telat ngomong nih, udah 2 tahun 3 tahun dia gak ngomong-ngomong. Jangan bodoh. Anak Albert Einstein 4 tahun baru bisa ngomong.
Bisa jadi kalau anakmu 2 tahun belum ngomong, Tuhan mau jadikan dia kayak Albert Einstein. Kok gak yakin sih? Umur 16 Albert Einstein gagal masuk universitas. Umur 16 gagal. Konon katanya ujian matematikanya dia gak lolos. Padahal berikutnya kita tahu dia jadi siapa. Jangan buru-buru ngecap. Kalau hari ini kau gagal, selama kau gak pernah menyerah. Dan Tuhan di pihak saudara. Engkau dapat mengubah kegagalan menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan bagi nama Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan saudara, selama kamu gak nyerah, mukjizat tersedia buat kamu. Ada lagu yang terkenalkan di dunia tuh. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalan di hidup ini. Yang pura-pura gak tahu lah. Itu lagu rohani loh. Itu lagu rohani. Tuhan pastikan kebesaran bagi hambanya. Dan tak pernah. Mari sembah dia. Lu jangan tepuk tangan. Maaf Ibu Gembala. Kita lihat firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-19. Ampun Tuhan Yesus. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab kalau kita hal-hal sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya nggak menyerah, pasti ada mukjizat. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Remember, failure is the path to success. If I'm humble and willing to learn from it. Ingat, kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Jika saya mau rendah hati dan mau belajar dari kegagalan tersebut. Firman Allah mengatakan demikian, Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebuah kutipan, sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan semangat. Kegagalan menghancurkan pecundang, tapi kegagalan menginspirasikan pemenang. Berkat dari kegagalan, yang pertama, kegagalan menunjukkan kita apa yang tidak berfungsi. Thomas Alva Edison, dia baru menemukan di varian ke 110.000 baru lampu itu nyala. Tapi di angka 9.999 nggak nyala-nyala itu lampu. Mau tahu nggak apa tragedi yang paling dalam hidup manusia? Tragedi yang paling menyakitkan bagi hidup manusia. Selangkah lagi mukjizat Tuhan berikan, tapi dia mundur dari imannya. Selangkah lagi Tuhan berikan apa yang dia doakan, tapi dia mundur dari imannya. Kegagalan menunjukkan apa yang tidak berfungsi. Maksudnya gini loh, kalau saudara ini gagal, kan kita bisa lihat gagal di mana gitu maksud saya. Saya aja jadi pendeta, saya kalau khotbah, saya perhatikan kalau jemaatnya diem aja, saya cek diri saya. Apa jangan-jangan khotbah saya nggak bagus? Apa jangan-jangan saya kurang doa? Kalau jemaatnya bangku yang saya layanin makin lama makin kosong, saya cek diri saya. Kok makin kosong? Ada apa ya? Itu belajar namanya. Jangan apa-apa, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Tuhan kasih kita akal budi. Amin saudara. Kita lihat diri kita. Kalau ini gak cocok, ubah. Lama-lama dari gak cocok jadi cocok. Berkat dari kegagalan berikutnya yang kedua. Kegagalan meningkatkan skill dan kemampuan kita. Saudara lihat atlet senam, gak langsung mereka bisa muter-muter di besi itu. Betul gak saudara? Kecuali dia ulet bulu. Tapi kan dia kan pertama apa? Muter, jatuh. Betul gak? Atau skateboard. Dia kan gak langsung bisa begitu. Gak bisa flip begitu langsung. Ya kan kecuali dia Tony Hawk. Kalau sudah tahu maksud saya. Tapi kan dia ada jatuh, ada kepleset dan sebagainya. Tanya MC, tanya pemain musik Renaldi, Sandi dan sebagainya. Tanya yang main drum.
Nggak langsung pegang drum, langsung diurapi Roh Kudus, iya. Tapi kan ada salahnya. Tapi kan lama-lama jadi skill kita meningkat. Yang ketiga, yang terakhir kesukaan saya. Kegagalan membuat kita menjadi rendah hati. Orang sombong harus dihajar sama kegagalan, biar tahu diri. Kadang-kadang Tuhan gini sama kita, dibikin kita puas, gagal, sampai kenyang sama yang namanya gagal. Agar ketika dia angkat engkau tinggi, engkau gak lupa diri. Amin. Jadi Tuhan kadang-kadang begitu, dia bikin dia hajar kita, gagal, bikin ini gagal, bikin ini gagal, buat ini gagal. Ketika satu titik, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, anugerahnya Tuhan, ketemu sama saudara. Jadi, kau di atas, kau lihat yang bawah, gak berani kau sombong. Karena kau sadar, semua yang kau miliki datang berasal dari Tuhan. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Selamat hari Minggu Tiberias yang punya surga. Crazy in love with you.